Cinta di Batas Samudra. Di sebuah desa kecil di Cilacap, hiduplah seorang pemuda bernama Adi. Sejak kecil ia telah akrab dengan lautan, mengikuti jejak ayahnya sebagai nelayan. Laut bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi juga rumah kedua bagi hatinya. Suatu malam, ketika Adi melaut sendirian, tiba-tiba badai besar datang. Ombak tinggi mengguncang perahunya, angin menerbangkan layar, dan dalam sekejap, Adi terhempas ke dalam kegelapan samudra. Saat ia membuka mata, Adi mendapati dirinya terbaring di pantai yang asing. Di sampingnya, berdiri seorang wanita berparas jelita dengan rambut panjang hitam yang menjuntai hingga pasir. Pakaiannya berwarna hijau kebiruan, berkilauan seperti sisik ikan di bawah sinar bulan. "Kau sudah sadar?" Suara wanita itu lembut, sehalus desir ombak. Adi tertegun. "Di mana aku? Siapa kau?" Wanita itu tersenyum. "Namaku Nyai Ranti. Kau berada di tempat yang tak sembarang orang bisa menginjakkan kaki." Hari demi hari berlalu, Adi semakin mengenal Nyai Ranti. Ia bukan manusia biasa. Ia adalah salah satu penghuni pantai selatan, makhluk gaib yang menjaga lautan. Meski awalnya takut, Adi mulai merasakan ketertarikan yang tak bisa dijelaskan. Nyai Ranti merawatnya dengan kasih sayang, dan Adi pun jatuh cinta. Namun ada satu syarat jika ia ingin tetap bersama wanita itu. "Kau harus meninggalkan dunia manusia. Tinggal di sini bersamaku, atau kembali dan lupakan aku selamanya," kata Nyai Ranti dengan tatapan sendu. Hati Adi bimbang. Ia mencintai laut, tetapi keluarganya menunggu di rumah. Namun hatinya telah terpaut pada Nyai Ranti. Dengan tekad bulat, ia menggenggam tangan wanita itu. "Aku memilih bersamamu." Saat itu juga, angin laut berembus kencang, membungkus tubuh Adi dalam kilauan cahaya hijau. Ia tak lagi manusia, tetapi bagian dari samudra. Sejak saat itu, Adi tak pernah kembali ke desanya. Namun, nelayan Cilacap sering melihat sepasang bayangan di atas ombak saat senja. Bisik-bisik mengatakan, itu adalah Adi dan Nyai Ranti, menari di batas samudra, menyatukan cinta yang melampaui dunia manusia dan alam gaib. Berbulan-bulan telah berlalu, sejak Adi memilih tinggal bersama Nyai Ranti. Kehidupan di bawah laut tak seperti yang ia bayangkan. Ia tidak lagi merasakan tubuh manusianya seperti dulu. Namun hatinya tetap sama, penuh rasa ingin tahu. Setiap hari, Nyai Ranti membawanya menjelajahi kerajaan bawah laut. Ia diperkenalkan pada makhluk-makhluk yang sebelumnya hanya ia dengar dalam dongeng. Ikan raksasa yang bisa berbicara, prajurit laut bersenjata tombak berkilauan, hingga penari-penari air yang tubuhnya berpendar seperti bintang. Namun semakin lama Adi tinggal di sana, semakin kuat rasa rindunya terhadap dunia atas. Kadang, ia duduk di dasar laut, menatap ke permukaan dengan tatapan kosong. Ia teringat rumahnya di Cilacap, aroma asin perahu ayahnya, suara tawa adik-adiknya. Nyai Ranti menyadari kegundahan Adi. "Kau merindukan dunia lamamu?" tanyanya pada suatu malam. Adi terdiam sejenak, sebelum mengangguk perlahan. "Aku bahagia bersamamu, tapi aku juga ingin melihat keluargaku. Mereka pasti mengira aku sudah mati." Nyai Ranti menggenggam tangannya erat. "Dunia ini memiliki aturan, Adi. Jika kau kembali, kau tak bisa kembali lagi ke sini sebagai dirimu yang sekarang." Adi menelan ludah. Ia memahami konsekuensinya, tapi hatinya terbelah dua. Di tengah kebimbangannya, datanglah seorang lelaki tua berjubah biru dari kejauhan. Ia melangkah mendekat, membawa tongkat dari karang yang berkilauan. Semua penghuni laut segera memberi hormat. Nyai Ranti berbisik, "Dia sang penjaga laut, pemegang hukum tertinggi di sini." Sang penjaga menatap Adi dalam-dalam, seolah membaca isi hatinya. Dengan suara bergema, ia berkata, "Pilihanmu belum sepenuhnya tertutup, pemuda. Ada jalan lain, namun penuh risiko." Adi menatapnya dengan penuh harap. "Apa yang harus kulakukan?"
tanyanya, tanpa menyadari bahwa keputusannya kali ini akan mengubah segalanya. Sang penjaga laut mengayunkan tongkat karangnya ke permukaan air, menciptakan riak yang membentuk lingkaran bercahaya. Di dalamnya, Adi melihat bayangan desanya, rumahnya, perahu ayahnya, dan ibunya yang duduk di beranda dengan tatapan kosong, seolah masih menanti kepulangannya. "Ada satu cara agar kau bisa kembali," ujar sang penjaga, "tetapi kau harus membayar harga yang setimpal." Adi menelan ludah. "Harga apa?" "Kau harus menyerahkan sebagian ingatanmu," jawabnya. "Semakin banyak yang kau pertahankan, semakin besar risiko yang harus kau tanggung. Jika kau ingin mengingat kehidupan di sini, kau akan melupakan sebagian hidupmu di darat. Jika kau ingin kembali dengan kenangan utuh tentang keluargamu, maka semua yang kau alami di laut akan lenyap." Nyai Ranti menatap Adi dengan mata berkabut. "Jika kau memilih kembali dengan ingatan utuh tentang dunia manusia, kau tidak akan pernah mengingat aku." Adi merasakan dadanya sesak. Bagaimana mungkin ia melupakan wanita yang telah menyelamatkannya, yang telah mengajarinya memahami dunia di bawah ombak? Namun bayangan ibunya yang merana, ayahnya yang terus melaut dengan harapan, serta adik-adiknya yang mungkin telah menganggapnya mati, semua itu menghantui pikirannya. "Berpikirlah dengan bijak, Adi," lanjut sang penjaga. "Pilihanmu akan menentukan jalan hidupmu selamanya." Adi menggenggam tangan Nyai Ranti dengan erat, seolah takut waktu akan merenggutnya. Ia ingin berbicara, ingin mengatakan sesuatu, tapi tak satu pun kata terucap. Di kejauhan, ombak terus bergulung, seakan menunggu keputusan yang akan mengubah takdirnya. Adi menatap lingkaran air bercahaya itu dengan perasaan berkecamuk. Hatinya terbelah antara dua dunia, samudra yang kini menjadi rumahnya dan daratan tempat keluarganya menunggu. Nyai Ranti tetap menggenggam tangannya, seakan ingin menahan kepergiannya, tetapi tidak ingin memaksanya tetap tinggal. "Apa aku bisa memilih untuk mengingat semuanya?" tanya Adi dengan suara bergetar. Sang penjaga laut menghela napas panjang. "Itu mustahil. Dunia manusia dan dunia lautan tidak bisa bersatu sepenuhnya. Jika kau ingin kembali ke darat tanpa melupakan laut, kau akan menjadi sosok yang terasing di kedua dunia." Kata-kata itu menghantam Adi seperti ombak besar. Jika ia memilih untuk mengingat kehidupan lautnya, dunia manusia akan terasa asing baginya. Ia mungkin akan kembali ke rumah, tetapi hatinya akan tetap terikat pada lautan. Namun, jika ia memilih untuk melupakan laut, ia akan kehilangan cinta dan kenangan bersama Nyai Ranti selamanya. Nyai Ranti akhirnya bersuara, "Jika kau harus pergi, aku hanya ingin kau bahagia, Adi." Suaranya lembut, tapi ada kepedihan yang jelas terasa. "Aku tak ingin kau kembali dengan setengah hati." Adi menggenggam tangannya lebih erat. "Aku tidak ingin melupakanmu," katanya pelan. "Tapi aku juga tak ingin hidup dengan hati yang terpecah." Sang penjaga laut mengangkat tongkatnya. "Waktumu tidak banyak. Ombak sedang berubah. Jika kau tak memilih sekarang, kau akan terjebak di antara dua dunia." Adi menarik napas dalam-dalam. Ia harus membuat keputusan. Dengan hati yang berat, ia menatap mata Nyai Ranti untuk terakhir kalinya, berusaha mengingat setiap detail wajahnya. Rambut hitam yang terurai seperti ombak malam, mata yang berkilauan seperti permukaan laut saat fajar, dan senyuman yang selama ini memberinya ketenangan. Dan akhirnya, dengan suara gemetar, ia mengucapkan keputusannya. Adi mengatupkan kedua tangannya, seolah mencoba menahan perasaan yang membuncah di dadanya. Ia tahu, apapun yang ia pilih akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan suara lirih, ia berkata, "Aku ingin kembali ke darat. Tapi aku tidak ingin melupakan semuanya." Nyai Ranti menatapnya dengan perasaan tak terlukiskan. Sang penjaga laut mengayunkan tongkatnya, menciptakan gelombang cahaya yang mengelilingi Adi. "Jika itu yang kau pilih, kau akan tetap membawa ingatanmu, tapi kau harus menanggung akibatnya." Seketika tubuh Adi terasa ringan, seolah-olah ia tengah diangkat oleh arus tak kasat mata. Nyai Ranti melepaskan genggamannya, membiarkan Adi terbawa ke pusaran air yang berputar cepat. Sebelum semuanya menghilang dalam cahaya, ia mendengar suara Nyai Ranti berbisik, "Aku akan selalu mengingatmu, Adi." Adi terbangun di tepian pantai. Pasir basah menempel di tubuhnya.
Ia terbatuk, berusaha mengatur napas. Sekitarnya sepi, hanya suara deburan ombak yang menemaninya. Perlahan, ia berdiri dan menatap cakrawala. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa seperti orang asing di dunia yang dulu ia kenal. Ketika ia berjalan menyusuri desa, penduduk menatapnya dengan mata terbelalak. "Adi?" seru seseorang. Tak lama kemudian, orang-orang berlarian mendekatinya, mengerumuninya dengan ekspresi penuh keterkejutan. Ibunya berlari dari kejauhan, air mata mengalir di pipinya. "Anakku, kami mengira kau sudah tiada." Ia memeluk Adi erat-erat, seolah takut keajaiban ini hanya mimpi yang bisa hilang kapan saja. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mengganjal di hati Adi. Ia masih mengingat Nyai Ranti, masih merasakan desiran air laut yang selalu menyertainya. Tapi, ada sesuatu yang berubah, seolah ada bagian dari dirinya yang tak lagi utuh. Malam itu, Adi duduk di tepi pantai, menatap lautan luas. Ombak berkejaran ke tepi, membawa bisikan yang hanya bisa ia dengar. Dan saat itu, ia menyadari sesuatu. Ia masih bisa mendengar suara laut, tetapi laut tak lagi memanggilnya seperti dulu. Ia telah kembali, tetapi apakah hatinya benar-benar pulang? Malam demi malam berlalu. Tetapi kegelisahan di hati Adi tak kunjung mereda. Setiap hari ia membantu ayahnya melaut, mencoba kembali ke kehidupan lamanya. Namun ada sesuatu yang selalu terasa berbeda. Ia menjadi lebih peka terhadap lautan. Ia bisa merasakan perubahan arus sebelum mata manusia bisa melihatnya. Ia bisa mendengar suara-suara samar yang datang dari dasar laut, seakan ada yang memanggilnya. Namun yang paling aneh adalah setiap kali ia menatap permukaan air terlalu lama, bayangan wajah Nyai Ranti muncul di benaknya. Senyumnya, tatapannya, dan kata-kata terakhirnya yang masih terngiang jelas. Suatu malam ketika semua orang tertidur, Adi kembali ke pantai. Ombak berdesir pelan, seolah menunggunya. Ia berdiri di sana, menatap hamparan laut yang berkilauan di bawah cahaya bulan. "Laut, apakah aku masih menjadi bagian darimu?" bisiknya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Ombak naik lebih tinggi, membentuk pusaran kecil di hadapannya. Dari dalam air, sesosok siluet muncul perlahan. Jantung Adi berdegup kencang. Ia mengenali sosok itu, meskipun hanya terlihat sekilas, Nyai Ranti. Tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Wajahnya tampak jauh, seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka. "Adi," suaranya terdengar lemah, seperti datang dari kejauhan. Adi melangkah mendekat. "Nyai Ranti, aku masih mengingatmu." Wanita itu tersenyum tipis, tetapi ada kesedihan dalam matanya. "Aku tahu, tapi kau bukan lagi bagian dari laut, Adi. Dunia kita sekarang benar-benar berbeda." Adi menggeleng. "Tapi aku masih bisa mendengar laut, masih bisa merasakan panggilannya." Nyai Ranti menundukkan kepala. "Itu karena sebagian jiwamu masih terikat denganku. Tapi perlahan, ikatan itu akan melemah." Adi merasakan sesuatu mencengkeram dadanya. "Aku tidak ingin melupakanmu," katanya lirih. Nyai Ranti menatapnya dengan lembut. "Aku juga tidak ingin kau melupakan, tapi aku ingin kau bahagia, Adi." Angin kembali bertiup kencang. Ombak naik lebih tinggi, menciptakan kabut tipis di antara mereka. Wajah Nyai Ranti mulai memudar, seperti pasir yang diterpa angin. "Jangan menunggu laut memanggilmu lagi, Adi," suaranya bergetar. "Jalani hidupmu. Dan jika suatu hari nanti takdir mengizinkan, mungkin kita akan bertemu lagi." Adi ingin berlari, ingin menggenggam tangannya, ingin mengatakan bahwa ia tak ingin perpisahan ini terjadi. Namun tubuhnya terasa berat, seakan laut sendiri menahannya untuk tidak melangkah lebih jauh. Dalam sekejap, Nyai Ranti telah lenyap, menyatu kembali dengan ombak. Adi berdiri diam di tepi pantai, menatap laut yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Ia menggenggam pasir di tangannya, membiarkannya jatuh perlahan. Ia telah kembali ke dunia manusia. Namun, apakah hatinya benar-benar bisa kembali?
atau akan selalu terombang-ambing di antara dua dunia yang tak bisa menyatu. Hari-hari berlalu, tetapi rasa hampa dalam hati Adi tak kunjung hilang. Ia mencoba menjalani hidup seperti biasa, melaut bersama ayahnya, membantu ibunya di rumah, berkumpul dengan teman-temannya. Namun ada sesuatu yang selalu terasa kurang. Setiap malam, ia kembali ke pantai, menatap ombak yang bergulung tanpa henti, berharap melihat sosok Nyai Ranti sekali lagi. Namun, lautan tetap sunyi. Tidak ada bayangan yang muncul dari dalam air. Tidak ada suara lembut yang berbisik di telinganya. Hingga suatu hari, saat sedang melaut, Adi merasakan sesuatu yang aneh. Ombak yang tadinya tenang tiba-tiba bergejolak. Angin bertiup kencang, membuat perahunya berguncang hebat. Para nelayan lain mulai panik, berusaha mengendalikan layar mereka. "Adi, kita harus kembali ke darat. Ini tanda badai," seru salah seorang nelayan. Namun Adi tidak bisa bergerak. Ia merasakan sesuatu yang berbeda dari badai ini. Bukan hanya angin dan ombak, ada sesuatu di bawah sana. Dan saat itulah ia melihatnya. Di kejauhan, di antara ombak yang bergulung, muncul bayangan hitam yang perlahan naik ke permukaan. Seolah-olah lautan sedang mengangkat sesuatu yang telah lama tersembunyi di dalamnya. Jantung Adi berdegup kencang. Ia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Dari dalam air muncullah sebuah batu besar, hitam berlumut dengan simbol-simbol aneh terukir di permukaannya. Batu itu memancarkan cahaya redup, seperti sesuatu yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Para nelayan yang melihatnya langsung berteriak ketakutan. "Kita harus pergi sekarang. Ini bukan badai biasa. Ini pertanda buruk." Namun Adi tidak bisa berpaling. Matanya terpaku pada batu itu, dan entah mengapa, ada suara di dalam kepalanya yang berbisik. Suara yang familiar, suara yang selama ini ia rindukan. "Adi, ini takdirmu." Suara Nyai Ranti. Tubuh Adi menegang. Ia merasakan panggilan itu lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Apakah ini alasan mengapa ia masih bisa mendengar laut? Apakah ini pertanda bahwa ikatannya dengan dunia bawah laut belum sepenuhnya terputus? Ombak semakin tinggi. Batu hitam itu terus naik ke permukaan, seolah memanggilnya untuk mendekat. Adi harus membuat pilihan lagi. Tetap di perahunya dan meninggalkan semua ini, atau mengikuti panggilan yang bisa membawanya kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan? Tanpa sadar, Adi melangkah ke tepi perahu, matanya terpaku pada batu hitam yang menjulang di tengah laut. Simbol-simbol di permukaannya bersinar redup, berdenyut seirama dengan detak jantungnya. "Adi, apa yang kau lakukan?" teriak ayahnya, menarik lengannya dengan panik. Namun, tubuh Adi terasa ringan, seolah ada sesuatu yang menariknya ke arah batu itu. Ombak menggila, tetapi ia tak merasa takut. Justru ada perasaan familiar yang merasukinya, seperti debaran ombak yang pernah ia rasakan di dunia bawah laut. Lalu suara Nyai Ranti terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya. "Kau belum sepenuhnya kembali, Adi. Kau masih memiliki bagian dari lautan dalam dirimu." Adi terkejut. "Apa maksudmu?" bisiknya. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, sesuatu terjadi. Batu hitam itu bergetar, dan dari dalamnya muncul semburan air yang membentuk bayangan besar di udara. Wujud itu samar, seperti sesosok makhluk dengan mata berkilauan seperti bintang. Tubuhnya menyatu dengan air, bergetar di antara dunia manusia dan dunia laut. Para nelayan berteriak ketakutan. Mereka mulai mendayung menjauh, tapi Adi tetap terpaku di tempatnya. Sosok air itu menatapnya. "Adi, kau adalah penjaga keseimbangan." Suara itu bergema di udara, dingin dan dalam. "Kau telah menyeberang di antara dua dunia, dan kini kau harus memilih menjadi bagian dari daratan atau menerima takdir barumu." Adi menahan napas. "Takdir baru? Apa yang akan terjadi jika aku memilih lautan?" tanyanya. "Jiwamu akan bersatu dengan samudra," jawab makhluk itu.
Kau akan menjadi bagian dari kami, tak lagi terikat oleh batasan manusia. Adi merasakan dadanya bergetar. Jika ia memilih laut, ia mungkin tak akan pernah bisa kembali ke desanya, ke keluarganya. Namun jika ia memilih daratan, ikatan dengan laut akan memudar selamanya. Ia menoleh ke arah perahu ayahnya, melihat wajah penuh harap sekaligus ketakutan. Kemudian ia kembali menatap makhluk air di hadapannya, merasakan panggilan yang semakin kuat. Dan saat itu, ia menyadari sesuatu. Pilihan ini bukan tentang sekadar kembali atau pergi. Ini tentang siapa dirinya sebenarnya. Laut dan daratan, dua dunia yang tak bisa bersatu, namun mungkinkah ada jalan di antaranya? Adi mengepalkan tangannya, lalu dengan suara lantang ia mengucapkan keputusannya. Adi menarik napas dalam-dalam, merasakan hembusan angin laut yang dingin di kulitnya. Matanya menatap tajam ke arah makhluk air itu, lalu ke batu hitam yang terus berdenyut, seakan menunggu jawabannya. Aku tidak bisa meninggalkan keluargaku, katanya. Suaranya tegas meski ada keraguan dalam hatinya. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan panggilan laut. Ada sesuatu yang menghubungkan aku dengan keduanya. Dan aku ingin mencari tahu apa itu. Makhluk air itu tetap diam, seolah menimbang ucapannya. Ombak di sekelilingnya mereda sedikit, menandakan bahwa lautan mendengarkan. Nyai Ranti kembali berbisik di kepalanya. Kau ingin menjadi jembatan di antara dua dunia. Adi mengangguk, meskipun ia tidak yakin bagaimana caranya. Jika aku bisa menjaga keseimbangan, aku akan melakukannya. Tiba-tiba, batu hitam itu bersinar lebih terang. Cahaya biru menyelimuti Adi, membuat tubuhnya terasa ringan, seakan dirinya melayang di antara udara dan air. Semua kenangan tentang lautan, tentang dunia bawah, tentang Nyai Ranti, semuanya berputar dalam pikirannya. Di kejauhan, ia bisa mendengar suara ayahnya yang panik, tetapi tubuhnya sudah tidak berada di perahu lagi. Ombak melingkupinya, membawanya turun ke dalam air. Namun kali ini, ia tidak tenggelam. Ia melayang, seakan menjadi bagian dari arus itu sendiri. Saat ia membuka matanya, ia tidak lagi berada di tengah laut. Ia berdiri di atas hamparan pasir putih yang tak berujung, dengan langit yang berkilauan seperti permukaan air. Di hadapannya, sosok Nyai Ranti berdiri, tersenyum lembut. Kau akhirnya menemukan jalanmu, Adi, katanya. Adi mengerutkan kening. Apa yang terjadi padaku? Nyai Ranti melangkah mendekat. Kau telah dipilih oleh lautan. Kau akan menjadi penjaga perbatasan, seseorang yang bisa berjalan di antara dunia manusia dan dunia bawah laut. Jantung Adi berdegup kencang. Apa artinya itu? Nyai Ranti mengulurkan tangannya. Artinya, perjalananmu baru saja dimulai. Adi menatap tangannya, merasa tarikan yang kuat di dalam dirinya. Ia tahu, jika ia menerimanya, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di kejauhan, ia masih bisa mendengar suara laut yang berbisik, menunggu jawabannya. Adi menatap tangan Nyai Ranti yang terulur, merasakan denyutan energi di sekelilingnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang berkata bahwa ini adalah jalan yang telah lama disiapkan untuknya, bahwa ini adalah bagian dari dirinya yang selama ini tersembunyi. Namun, pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Apa artinya menjadi penjaga perbatasan? Apakah ia akan tetap bisa kembali ke darat? Apakah keluarganya masih bisa melihatnya? Nyai Ranti seakan membaca kebimbangannya. Menjadi penjaga berarti kau akan hidup di antara dua dunia, katanya dengan lembut. Kau tidak akan terikat pada satu tempat. Daratan dan lautan akan selalu menjadi bagian darimu. Adi menelan ludah. Lalu, bagaimana aku menjalankan tugas ini? Nyai Ranti tersenyum, matanya bersinar samar. Laut akan memberitahumu. Saat itu juga, angin berhembus kencang dan pasir putih di bawah kaki Adi mulai berputar, membentuk pola-pola yang tampak seperti peta.
Ombak di kejauhan berdesir dengan ritme yang tak biasa, seolah membisikkan sesuatu kepadanya. Kemudian, suara dalam kepalanya kembali berbicara. Bukan hanya suara Nyai Ranti, tapi suara lain yang lebih dalam, lebih tua, seakan berasal dari lautan itu sendiri. Bahaya akan datang dari darat, mengancam keseimbangan. Penjaga harus bangkit. Adi merasakan dadanya sesak. Bahaya? Apa maksudnya? Waktumu tak banyak, Adi, kata Nyai Ranti. Dunia manusia telah berubah dan sesuatu sedang bangkit. Hanya kau yang bisa melihat kedua sisi dari ancaman ini. Adi mengepalkan tangannya. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia tidak bisa mundur lagi. Dunia manusia dan dunia laut sama-sama membutuhkan perlindungannya. Lalu, tanpa ragu, ia mengulurkan tangannya, menerima takdir yang telah menunggunya. Saat jemarinya menyentuh tangan Nyai Ranti, dunia di sekelilingnya berpendar dalam cahaya biru yang menyilaukan. Ombak naik lebih tinggi, angin bertiup semakin kencang, dan tubuhnya terasa seperti terangkat ke dalam pusaran yang tak terlihat. Lalu, dalam sekejap, semuanya menghilang. Dan ketika Adi membuka matanya, ia tidak lagi berada di pasir putih itu. Ia kembali ke daratan. Namun ada sesuatu yang berbeda. Ia bisa merasakan denyut laut dalam darahnya. Bisa mendengar bisikan angin yang membawa pesan-pesan yang tak bisa didengar manusia biasa. Ia telah menjadi sesuatu yang lebih dari manusia biasa. Dan ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Adi berdiri di tepian pantai, menatap cakrawala yang kini terasa lebih dekat dan lebih jauh dalam waktu yang bersamaan. Angin berhembus, membawa suara-suara samar dari lautan. Bisikan yang sebelumnya tak pernah ia pahami, kini terdengar jelas di telinganya. Di kejauhan, nelayan-nelayan kembali ke daratan. Mata mereka menyiratkan kelelahan setelah bertarung dengan gelombang. Tapi ada sesuatu yang lain dalam hembusan angin malam ini. Sesuatu yang menggetarkan naluri barunya. Bahaya. Adi memejamkan mata, membiarkan instingnya bekerja. Dalam sekejap, gambaran-gambaran muncul dalam pikirannya. Ombak hitam yang bergulung lebih tinggi dari biasanya. Perahu yang terbalik, dan bayangan sesuatu yang besar bergerak di bawah permukaan laut. Ketika ia membuka mata, ia tahu satu hal pasti, sesuatu sedang datang. Malam itu, ia pergi ke rumah kepala desa, tempat para tetua desa berkumpul untuk membahas tanda-tanda alam yang aneh belakangan ini. Air laut lebih panas dari biasanya, kata seorang nelayan tua. Ini pertanda buruk. Dan arus semakin sulit diprediksi, tambah yang lain. Aku kehilangan jaringku 2 kali minggu ini. Kepala desa menghela napas berat. Kita pernah melihat kejadian seperti ini puluhan tahun lalu. Saat itu, badai besar datang dan menghancurkan banyak perahu. Kita harus bersiap. Adi berdiri di pojok ruangan, mendengarkan dengan saksama. Tapi ia tahu, ini bukan sekadar badai biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Sesuatu yang hanya bisa ia lihat, karena sekarang ia adalah bagian dari 2 dunia. Saat ia hendak berbicara, tiba-tiba pintu terbuka dengan keras. Seorang pemuda berlari masuk, napasnya tersengal. Ada yang terjadi di pantai, serunya. Batu hitam yang kemarin muncul, sekarang retak. Hening, semua mata beralih ke Adi, yang langsung merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Batu hitam itu, sesuatu yang tertidur di dalamnya mungkin akan segera bangun. Tanpa menunggu lebih lama, Adi berlari keluar menuju pantai. Angin malam terasa lebih dingin, dan jauh di kejauhan, ombak bergulung lebih tinggi dari sebelumnya. Di tengah pasir, batu hitam itu berdiri dengan retakan yang bercahaya samar. Cahaya biru kehijauan berdenyut perlahan dari dalamnya, seakan ada sesuatu di dalamnya yang berusaha keluar. Adi mendekat, merasakan kekuatan yang memancar dari batu itu. Lalu sebuah suara berbisik dalam pikirannya. Penjaga,
saatnya tiba. Adi mengepalkan tangannya. Apapun yang ada di dalam batu itu, ia harus bersiap. Adi berdiri di hadapan batu hitam yang berdenyut dengan cahaya biru kehijauan. Retakan di permukaannya semakin melebar, dan dari dalamnya terdengar suara lirih, seperti rintihan ombak yang terjebak di dalam batu. Angin di pantai semakin kencang, membuat pasir berputar di sekitar kakinya. Laut bergemuruh, gelombang naik lebih tinggi, dan langit yang semula cerah kini mulai dipenuhi awan gelap. Para nelayan yang ikut berlari ke pantai berhenti beberapa langkah di belakang Adi. Mereka tak berani mendekat. "Adi, apa yang sedang terjadi?" tanya seorang nelayan tua dengan suara gemetar. Adi tak segera menjawab. Ia memejamkan mata, mencoba mendengarkan lebih dalam. Dan saat itu, ia mendengar suara lain. "Lepaskan aku. Sudah terlalu lama. Aku harus bangkit." Adi tersentak. Suara itu datang dari dalam batu. Sesuatu memang sedang berusaha keluar. Tiba-tiba, cahaya dari retakan itu menyala lebih terang. Ombak yang tadinya bergemuruh kini menarik diri dari pantai, seolah membentuk pusaran raksasa yang semakin mendekat ke daratan. Dan sebelum ada yang bisa bereaksi, batu hitam itu meledak. Ledakan itu tidak menghancurkan batu menjadi serpihan, tetapi melepaskan gelombang energi yang begitu kuat hingga membuat Adi terdorong ke belakang. Pasir beterbangan, ombak menghantam pantai dengan kekuatan luar biasa, dan suara lengkingan tajam memenuhi udara. Dari dalam kepulan debu dan cahaya, muncul sosok besar. Sosok itu melayang di udara. Tubuhnya seperti kabut yang menyatu dengan air laut. Matanya bersinar putih, dan di sekelilingnya, angin serta air berputar liar, membentuk badai kecil. Orang-orang di belakang Adi menjerit ketakutan. Beberapa langsung berlari menjauh, sementara yang lain hanya bisa membeku di tempat. Adi, dengan tubuh yang masih gemetar akibat ledakan tadi, mencoba berdiri. Ia menatap sosok itu dengan mata melebar. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara serak. Sosok itu perlahan menoleh ke arahnya. Suaranya terdengar seperti suara air yang berputar di dalam gua, bergema dalam udara. "Aku adalah yang pernah dikurung. Aku adalah badai yang tertahan. Dan sekarang aku bebas." Langit semakin gelap. Ombak kembali menghantam pantai dengan kekuatan yang tak wajar. Adi mengepalkan tangan. Ia tahu ini bukan sekadar kekuatan alam biasa. Ini adalah sesuatu yang sudah lama tersegel dan sekarang telah bangkit kembali. Dan ia, sebagai penjaga perbatasan, harus menghentikannya. Epilog. Ombak masih menggulung liar di sepanjang pantai, membawa sisa-sisa kekuatan yang baru saja dilepaskan dari batu hitam. Langit tetap mendung, meski badai perlahan mereda. Adi berdiri di atas pasir yang basah. Tubuhnya masih bergetar setelah pertempuran panjang. Napasnya berat, tetapi matanya tetap tajam, menatap ke arah laut yang kini kembali sunyi. Sosok yang sebelumnya melayang di udara telah lenyap, atau mungkin telah kembali ke tempat asalnya. Tidak ada yang benar-benar tahu, tapi Adi bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Keseimbangan yang sempat terguncang kini mulai pulih. Dari kejauhan, suara ayahnya memanggil. Para nelayan yang sebelumnya ketakutan mulai mendekat, menatap Adi dengan ekspresi campuran antara kagum dan bingung. Mereka tidak benar-benar mengerti apa yang telah terjadi. Hanya tahu bahwa sesuatu yang besar telah berlalu. Dan Adi ada di tengah-tengahnya. Nyai Ranti muncul di bibir pantai. Angin malam memainkan rambut panjangnya. Ia menatap Adi dengan senyum tipis, seakan mengerti bahwa tugasnya belum selesai. "Kau telah membuktikan dirimu," katanya pelan. "Tapi ini baru permulaan." Adi mengangguk. Ia tahu, sebagai penjaga perbatasan, ini bukan akhir. Akan selalu ada ancaman yang datang. Akan selalu ada keseimbangan yang harus dijaga.
Namun kali ini ia tidak lagi ragu. Ia telah menerima takdirnya. Ia adalah jembatan antara dua dunia. Dan selama darah laut masih mengalir dalam dirinya, ia akan selalu siap menghadapi apapun yang datang. Dari tengah lautan yang mulai tenang, bisikan samar terdengar. Kami akan selalu mengawasi, penjaga. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Adi akan menghadapi ancaman lain di masa depan? Ataukah ada legenda lain yang ingin kalian dengar? Dukung terus dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Terima kasih sudah membaca. Sampai jumpa di cerita berikutnya.